Shalom saudara yang terkasih, kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan hari ini dari Ulangan pasal yang ke-24 ayat 5. Saya bacakan bagi kita semua. Apabila baru saja seseorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan. 1 tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya. Nah saudara, dari bacaan firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa ternyata di dalam hukum Israel itu sangat menjunjung tinggi dan menghargai pernikahan. Seorang laki-laki yang baru menikah itu jangan melakukan dua hal, yaitu yang pertama jangan pergi berperang. Nah jika seseorang baru saja menikah kemudian disuruh pergi untuk berperang, artinya kemungkinan nyawanya itu sedang berada di dalam bahaya karena ada peperangan yang terjadi atau bahkan itu bisa menyebabkan kematian. Kalau dia baru saja menikah, jadi ada kemungkinan bahwa istrinya itu akan menjadi janda dan bisa jadi mereka itu juga tidak memiliki keturunan. Nah yang kedua, dilarang untuk melakukan suatu beban pekerjaan. Nah bukan berarti bahwa laki-laki itu tidak bekerja sama sekali, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah pekerjaan yang menghabiskan begitu banyak waktu, begitu banyak energi dan bahkan mungkin harus berada jauh dari istrinya. Nah ini sesuatu yang tentu akan merenggangkan pernikahan apalagi di masa-masa tahun pertama. Nah dari sini justru kita bisa melihat bahwa laki-laki Israel itu diberikan kesempatan 1 tahun untuk bersama dengan istrinya di dalam masa tahun pertama itu untuk membangun bonding, membangun relasi di dalam pernikahan mereka sehingga pernikahan mereka menjadi pernikahan yang kuat. Artinya Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan juga itu mempedulikan pernikahan, jangan sampai pernikahan menjadi rusak karena tidak ada relasi yang terbangun di masa-masa 1 tahun pernikahan. Saudara, kita lihat bahwa masa 1 tahun pernikahan itu sebenarnya adalah satu masa yang sangat kritis dan juga penting bagi kehidupan pernikahan suami istri. Di masa ini suami istri itu beradaptasi dengan satu dengan yang lainnya, kemudian belajar untuk mengenal pasangan secara utuh. Nah di masa 1 tahun pertama ini juga begitu banyak perubahan yang terjadi, banyak tantangan juga. Nah di sini kita belajar peran baru, tanggung jawab baru, apa yang harus dilakukan. Dan di sini juga adalah momen-momen berdiskusi tentang tanggung jawab dan peran-peran yang harus dilakukan. Misalnya siapa melakukan apa, kemudian bagaimana mengatur keuangan, kemudian mau pergi ke gereja, misalnya mau beribadah di ibadah keberapa, dan begitu banyak hal yang lainnya. Nah di masa 1 tahun pernikahan itu sebenarnya adalah masa membangun saudara. Membangun apa? Membangun kasih, membangun kepercayaan, membangun komunikasi dan terutama juga membangun komitmen satu dengan yang lainnya. Serta membangun komitmen kepada Tuhan. Saudara, Tuhan melihat pernikahan sebagai sesuatu yang kudus dan penting. Oleh karena itu, kita juga sejak dari hari pertama kita menikah, kita juga perlu melihat pernikahan sebagai sesuatu yang serius untuk diperjuangkan dan diusahakan sebaik-baiknya sehingga pernikahan itu bisa terus harmonis sampai pada akhir hidup kita. Nah saudara, tentu saja ya sebagai manusia yang berdosa, terkadang kita punya egoisme kita tersendiri, ada kelemahan-kelemahan kita sehingga mungkin di dalam relasi keluarga itu jadinya timbul sesuatu yang tidak baik dan kita tidak bisa berperan dengan baik sebagai suami atau sebagai istri bagi pasangan kita. Saudara, jikalau hari ini mungkin kita merasa pernikahan kita sedang di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, kita saling mendiamkan atau mungkin banyak pertengkaran setiap harinya. Saudara, ketahuilah bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan, pasangan suami dan istri, kita datang di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan itu memberikan kesadaran kepada kita apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di dalam keluarga kita dan apa sumbangsi kita sehingga menyebabkan pertengkaran itu, menyebabkan konflik itu, dan mohon Tuhan berikan kepada kita hati yang mau dan bersedia untuk dibentuk ulang, untuk mengerjakan perubahan itu dan juga terutama kekuatan untuk bisa mewujudkan
perubahan-perubahan yang diharapkan. Nah saudara, jikalau selama ini mungkin kita menjadi pasangan yang egois, mau menang sendiri, kita mohon kepada Tuhan memberikan kepada kita telinga yang mau mendengarkan, hati yang lebih terbuka untuk bisa berkompromi, berempati, dan mendengarkan pasangan kita. Jikalau hari ini kita mungkin jadi pasangan yang sangat mudah komplain atau mengeluh tentang hal-hal buruk yang dilakukan oleh pasangan, mari hari ini kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kita itu mata dan hati juga yang mau melihat segala hal-hal baik yang sudah pasangan lakukan. Mungkin tidak sempurna, tetapi mereka juga mengusahakan yang terbaik bagi kita. Mari kita belajar untuk bisa melihat bahwa mereka telah berusaha dan banyak hal-hal baik, banyak kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh pasangan kita. Nah saudara, kita perlu belajar untuk menempatkan keluarga kita sebagai prioritas yang utama di dalam kehidupan kita, lebih daripada pekerjaan atau bahkan termasuk juga pelayanan. Karena saudara, ketika kita di dalam kehidupan berkeluarga, suami istri bertengkar, cekcok, anak-anak tidak terurus dengan baik, ini juga menjadi sebuah kesaksian yang tidak baik bagi orang lain. Ini menjadi satu batu sandungan bagi orang lain yang juga mau mengenal Tuhan, menjadi satu kesaksian yang buruk di tengah-tengah orang percaya. Jadi saudara, mari kita berusaha menjadikan keluarga kita sebagai satu tempat di mana Tuhan itu bisa dipermuliakan dan bahkan keluarga kita bisa dipakai Tuhan menjadi berkat, menjadi teladan bagi orang-orang lainnya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.